Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga selalu patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari berbagai virus-virus yang tidak kita inginkan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kalian jangan lupa juga ya mengisi kehadiran yang sudah Ibu kirim di WhatsApp group yang Google Form itu. Jangan lupa diisi ya. Sebelum ke materi, Ibu akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Gita Royanti, mahasiswi dari Universitas Siliwangi, angkatan 2018. Rumah Ibu beralamat di Kampung Citoe, Desa Cidadap, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Ibu juga di Universitas Siliwangi mengambil jurusan Pendidikan Ekonomi, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, Ibu akan melakukan pengabsenan satu persatu ya, soalnya Ibu juga kan belum tahu dari mananya nih. Adi Maulana, ada? Ada. Dari mana, Adi? Dari petakan. Nah, meskipun pembelajaran hari ini dilakukan secara daring melalui Zoom, Ibu harap hal ini tidak menurunkan semangat kalian untuk memahami pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang masalah pokok ekonomi. Sebelumnya, kalian sudah tahu terkait masalah pokok ekonomi yang terjadi di lingkungan kalian. Coba, ada yang tahu nggak? Kalau kalian tidak tahu, kalian simak pembelajaran kita hari ini ya, karena manfaat dari pembelajaran materi hari ini itu kalian tuh akan lebih tahu tentang masalah ekonomi yang terjadi di sekeliling kita ataupun masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat sekitar. Jadi, untuk materi kita kali ini akan membahas tentang masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, jangan lupa siapkan alat tulisnya jika ada yang perlu dicatat, kalian catat ya. Terus bila ada yang kurang paham nanti kalian bisa ditanyakan langsung. Tadi kan Ibu bertanya ya sama kalian, tahu gak gitu masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan kalian. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang suka merasa kalau uang jajannya itu masih kurang? Ayo, siapa? Mungkin kalian tuh banyak kebutuhan gitu, tapi uang jajan kalian itu masih kurang. Ada yang merasa seperti itu? Lula, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Kalian juga itu pasti bertanya-tanya ya, kenapa sih masalah semacam ini selalu terjadi gitu. Nah, sebenarnya masalah tersebut itu bukan hanya kalian saja yang merasakan, Ibu pun juga merasakan. Terus masyarakat lain juga pasti merasakan yang sama. Orang tua kalian juga mungkin merasakan hal yang sama gitu. Nah, hal tersebut itu merupakan salah satu contoh dari masalah ekonomi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi, kalian simak materi kita hari ini ya, agar kalian itu tahu masalah-masalah yang terjadi. Masalah pokok ekonomi. Yang pertama, ada masalah pokok ekonomi merupakan problematika atau masalah dan kesulitan yang dihadapi dalam ruang lingkup ekonomi. Contohnya itu seperti apa gitu? Contohnya itu misalkan kelangkaan. Nah, jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas. Jadi, jumlah kebutuhan manusia itu sangat banyak, namun alat pemuas kebutuhan sumber dayanya itu terbatas. Oleh karena itu, maka terjadilah kelangkaan.
Nah, yang pertama ada pokok ekonomi klasik. Pokok ekonomi klasik sudah banyak para ahli gitu yang mencetuskan teori-teori klasik. Nah, salah satunya yaitu ada Adam Smith dan juga ada David Ricardo. Masalah ekonomi klasik ini merupakan masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sederhana. Jadi, pada dasarnya, pemikiran ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran-kemakmuran yang menunjukkan suatu keadaan yang seimbang antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Jadi menurut teori klasik ini, masalah pokok ekonomi masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu, yang pertama masalah produksi. Produksi itu artinya itu menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Jadi masalah produksi ini merupakan di mana produsen ini perlu menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi kebutuhan yang muncul. Jadi seorang produsen harus memikirkan itu bagaimana agar kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumen itu bisa terpenuhi. Kebutuhan manusia itu kan dapat dipenuhi jika ia mengkonsumsi barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan mayoritas penduduk Indonesia itu kan makanan pokoknya itu nasi ya. Nasi kan merupakan kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, sangat diperlukan atau ditentukan musim tanam dan teknik-teknik bertanam padi pada yang tepat agar diperoleh beras yang maksimal. Selanjutnya, masalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari hasil produksi kepada konsumen. Nah, jadi bagaimana nih agar barang yang diproduksi itu bisa sampai ke tangan konsumen? Adapun contohnya itu dari pendistribusian beras, yaitu misalnya penduduk di kota itu membutuhkan beras sebagai makanan pokok ya. Nah, di desa-desa juga kan banyak ya yang menanam padi, diproduksi menjadi beras. Nah, oleh karena itu, sangat diperlukannya cara distribusi yang tepat agar beras-beras di pedesaan itu sampai ke tangan konsumen yang berada di kota. Jika produk tersebut itu tidak terdistribusi dengan baik sampai ke tangan konsumen, maka bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Apabila permintaan masyarakat dan pada produk tersebut itu tinggi, maka harga dari produk tersebut juga akan meningkat hingga berkali-kali lipat. Itu. Nah, lanjut permasalahan konsumsi. Nah, masalah konsumsi. Jadi, masalah konsumsi ini dari sisi konsumen. Bagaimana nih konsumen ini menentukan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi, sebagai konsumen, kita itu harus bisa memilih barang atau jasa apa sih yang kita butuhkan tuh. Jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak kita butuhkan hingga nanti akan mubazir hasilnya. Misalnya seperti tadi ya, misalnya beras. Nah, tadi kan di dalam pendistribusian ada pendistribusian beras ke kota-kota ya. Nah, beras itu kemudian dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen, terus dimasak menjadi nasi. Karena beras kan merupakan makanan pokok dan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi untuk masalah ekonomi klasik itu, yang perlu kalian ingat itu ada 3 ya. Yang pertama, ada produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Kalian harus ingat nih, produksi itu dari sisi produsen. Nah, bagaimana produsen itu memikirkan produksi apa gitu. Terus ada barang apa agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau dari distribusi, itu berkaitan dengan penyaluran barang. Nah, untuk konsumsi itu dari sisi konsumen untuk menentukan bagaimana barang dan jasa yang dikonsumsi itu sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau semuanya sudah paham? Paham, Bu. Insya Allah. Nah, baik, kalau sudah paham kita lanjut ya. Nah, yang kedua ada pokok masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern
menitik beratkan dalam 3 masalah, yaitu what ini, yaitu barang apa yang diproduksi. Terus kalau how, bagaimana cara memproduksinya. For whom itu untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, barang apa yang akan diproduksi nih? Jadi untuk memproduksi suatu barang itu, kita harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena yang namanya kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas ya. Sedangkan sumber daya yang ada di dunia itu terbatas. Maka karena permasalahan itulah produsen harus memikirkan produksi apa nih, produksi barang apa yang kiranya akan dibutuhkan oleh banyak orang. Contoh dari barang apa yang akan diproduksi. Nah, contohnya itu misalkan ini buku ya. Jadi, kertas kan terbuat dari pohon. Nah, si kertas itu akan diproduksi menjadi buku. Jadi, menjadi buku apa gitu yang sekiranya akan dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Jangan sampai barang yang diproduksi itu tidak digunakan atau tidak diminati oleh konsumen. Selain menimbulkan kelangkaan, itu juga akan merugikan produsen. Nah, yang selanjutnya ada how, atau bagaimana memproduksinya. Jadi cara memproduksinya. Nah, untuk bagaimana cara memproduksi ini menekankan pada teknik-teknik produksinya. Bagaimana nih cara produksi yang paling efisien. Misalnya, contohnya itu pabrik buku. Nah, pabrik buku ini dihadapkan pada 2 pilihan dalam pembuatannya. Misalnya, yang pertama itu menggunakan sumber daya manusia atau karyawan. Nah, hasil perharinya itu hanya bisa memproduksi 500 buku misalnya. Sedangkan jika menggunakan mesin, dalam 1 hari itu bisa memproduksi 1000 buku. Nah, kira-kira efisien yang menggunakan tenaga manusia atau mesin? Menurut kalian gimana? Mesin, Bu. Mesin. Iya, itu mesin ya, karena kalau misalnya untuk pembelian mesin itu kan hanya mengeluarkan 1 kali aja ya untuk pembelian mesinnya, tidak berulang-ulang kali, terkecuali kalau mesinnya itu rusak. Sedangkan kalau menggunakan tenaga manusia itu kan otomatis kita harus mengkaji karyawannya. Jika kita mengkajinya tiap bulan misalkan, tapi hanya bisa menghasilkan 500 buku saja gitu. Namun kan kalau kita menggunakan mesin itu dalam sehari itu bisa menghasilkan 1000 buku. Jadi yang paling efisien dan paling menguntungkan itu menggunakan mesin. Nah, disitulah gitu yang dimaksud dengan bagaimana nih cara memproduksinya. Jadi tadi kan berurutan ya, setelah memikirkan apa kira-kira yang akan diproduksi, kemudian kita memikirkan dengan teknik produksi apa agar pembuatan produksi itu efisien dan menguntungkan bagi pabrik tersebut atau bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga ada for whom. Untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, jadi kita kan memproduksi barang itu harus punya sasarannya ya. Harus ada pangsa pasarnya. Misalnya jangan sampai kita memproduksi sesuatu itu tapi kita tidak tahu gitu memproduksi itu untuk siapa gitu. Bisa mengambil contoh misalnya dari buku lagi. Nah, contohnya itu produsen itu memproduksi buku anak-anak. Nah, berarti itu sasarannya itu adalah untuk siapa? Jadi jangan sampai kita misalnya itu memproduksi buku anak-anak terus tiba-tiba dijual di sekolah SMA gitu, di sekolah menengah atas. Padahal kan buku yang dijual itu untuk anak-anak gitu, untuk anak-anak SD atau anak-anak TK. Jadi kalau misalkan dijualnya di SMA, padahal itu buku anak-anak, itu kan sangat tidak sesuai, tidak memenuhi pangsa pasar juga. Jadi kita itu harus bisa ya melihat siapa nih sasaran atau untuk siapa nih produk ini dibuat. Setiap konsumen itu kan pasti memiliki pendapatan yang berbeda ya, maka dari itu kita harus menyesuaikan juga produksi apa yang kita buat itu, kita harus menyesuaikan dengan masyarakat di lingkungannya. Tuh, jadi dari sisi harga juga jenis dan barang itu harus disesuaikan untuk siapa barang itu produksi gitu.
barang tersebut diproduksi. Nah, mungkin materi yang Ibu sampaikan hanya tentang masalah pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Atau merasa sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Nah, jika sudah cukup dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan dari kalian ada yang bisa menyimpulkan pembahasan materi pertemuan kali ini? Aku Bu. Silakan. Jadi hari ini teh menjelaskan tentang pokok ekonomi. Pokok ekonomi dibagi dua, yaitu pokok ekonomi klasik dan pokok ekonomi modern. Di pokok ekonomi klasik ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Di pokok ekonomi modern ada what, how, for, whom. Terima kasih Laula ya untuk Ya, kesimpulannya. Yang lain mungkin ada yang mau menyimpulkan? Sudah cukup? Tidak ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi yang mau menyimpulkan, Ibu akan menyimpulkan lagi ya sedikit dari materi yang kita pelajari. Jadi, dalam materi pertemuan kita kali ini, masalah pokok ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada masalah pokok ekonomi klasik dan ada masalah pokok ekonomi modern. Dalam ekonomi klasik, masalah ekonomi ini dilihat dari sudut pandang yang sederhana. Nah, menurut teori klasik ini, masalah-masalah pokok ekonomi yang ada di masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan ekonomi modern menitik beratkan masalah ekonomi dalam tiga masalah, yaitu ada what atau barang apa yang diproduksi, terus ada bagaimana atau how, bagaimana cara memproduksinya, dan ada for whom, yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, masalah ekonomi ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi modern dengan ekonomi klasik. Jadi pada prinsipnya itu sama, hanya penekanannya aja yang berbeda. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk selebihnya, kalian bisa mencari tahu atau mempelajari lagi materi yang sudah Ibu sampaikan, baik itu dari aplikasi belajar maupun dari sumber-sumber lainnya. Mungkin kalian kan ada aplikasi Kuiper ya, nah kalian bisa cari-cari di sana. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Jadi silahkan kalian pelajari terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskannya. Baik untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Laula aja nih, coba. Laula tolong pimpin doanya ya. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Nah, baik, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semangat terus dalam mengikuti pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.